kita perlu marah kepada maling-maling uang rakyat yang tidak mempunyai peri kemanusiaan seperti yang terjadi di Bekasi. Dana 7,1 miliar diembat untuk nyalek, untuk membeli mobil, untuk mungkin pesta pora yang lain, padahal itu dana untuk kaum difabel. Kurang jahiliyah apa mereka? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, di tengah kita menikmati kedukaan kita atas bencana ekologi di Sumatera yang menelan lebih dari 700 bahkan mungkin 1000 lebih orang meninggal. Saya membaca berita yang sangat menyentak emosi saya terkait dengan adanya dugaan dana hibah untuk atlet-atlet difabel dikorupsi oleh Ketua dan Bendahara Nasional Paralympic Committee of Indonesia Kabupaten Bekasi. Jujur saya marah. Kurang jahiliyah apa orang-orang ini? Dana sebesar 12 miliar tahun 2024 hibah dari Kabupaten Bekasi, 7,1 dikorupsi oleh Ketua dan Bendahara Nasional Paralympic Committee of Indonesia Kabupaten Bekasi. Untuk apa? Yang satu untuk nyalek, untuk legislatif tahun 2024 kemarin. Satu lagi untuk beli mobil, 2 mobil, dan banyak lagi yang belum dipertanggungjawabkan. Kasus ini ditangani oleh Polres Kabupaten Bekasi. Jujur saya sebetulnya ini masalah lokal di Bekasi, ya, tapi saya ingin menunjukkan betapa jahiliyahnya para pejabat-pejabat ini, betapa koruptifnya mental mereka, betapa rusaknya moral mereka, sehingga dana untuk peningkatan kapasitas olahraga kaum difabel diembat juga. Ini kan setannya setan ini, otaknya mereka ini. Ketegaan mereka melakukan korupsi yang bukan haknya saja, itu sudah membuat kita mendidih. Apalagi ternyata dana itu untuk kaum difabel. Coba, apa berlipat-lipat emosi kita mendengarkan hal ini. Jadi inilah rusaknya mental para pejabat publik ini pada saat diberikan kekuasaan dan diberikan amanah untuk mengolah dana, itu seperti anjing yang kelaparan, diembat saja, padahal itu bukan haknya. Saya mungkin istilah saya terlalu keras, tapi kelakuan mereka jauh lebih jahat dari omongan saya. Dana dari rakyat, hibah dari Pemda untuk kegiatan mendukung kapasitas kegiatan olahraga kaum difabel diembat, dimakan oleh 2 orang ini. Kurang jahat apa setan yang merasuki mereka? Mungkin setan pun tidak akan tega mengambil uang kaum difabel. Ini mungkin mbahnya setan. Jadi saya ingin kita semua berkontemplasi bahwa bangsa ini memang sedang mengalami krisis moralitas, krisis nurani.
Sehingga mental koruptif itu tidak kunjung hilang dari otak para pejabat atau mungkin pemangku kepentingan publik ini. Ada sisi lainnya adalah hukuman bagi para koruptor juga terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera sama sekali. Sehingga ya seperti apa ya, mereka tidak ada rasa ketakutan untuk mengembat uang rakyat. Ini mereka sudah mendapatkan sanksi otonom dari masyarakat, termasuk dari saya. Belum lagi sanksi hukum. Sanksi otonom mereka dipermalukan, keluarga mereka dipermalukan, harkat dan martabat mereka dijatuhkan, bukan karena mereka itu korban, karena mereka itu pelaku kejahatan. Layak rasanya kita menginjak-injak harga diri mereka ini karena sudah tega dan berani mengkorupsi hak dari kaum difabel. Ini yang membuat saya harus memberikan opini, karena bagi saya sudah amat sangat super keterlaluan tingkat kejahatannya, degradasi moralnya, rusaknya nurani sudah parah sekali. Jadi mari kita melihat di sekeliling kita, banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan, apalagi kaum difabel. Tapi ternyata itikat baik dari Pemda Kabupaten Bekasi disalahgunakan oleh dua oknum ini, dua orang yang bermental jahiliyah ini, yang kebiadabannya melebihi setan menurut saya. Jadi sahabat Indonesia, saya sengaja membuat pilihan diksi yang kejam buat mereka karena kelakuan mereka, tindakan mereka jauh lebih kejam dibandingkan apa yang saya ucapkan. Mudah-mudahan mereka mendapatkan penghukuman yang seberat-beratnya, sanksi otonom mereka sudah dapatkan, sehingga sanksi hukum itu harus diberikan seberat-beratnya supaya ada efek jerah. Kalau tidak, hal yang sama terulang lagi. Kaum difabel yang tidak mempunyai keberdayaan untuk menggugat akhirnya semakin dikorbankan. Saya memberikan apresiasi kepada Polres Bekasi. Mudah-mudahan ini ditelisik secara lebih serius, follow the money, kemana uang itu mengalir. Jangan-jangan bukan hanya dua orang itu saja, mungkin ke pejabat-pejabat yang lain. 7,1 miliar itu bukan uang kecil. Jadi sahabat Indonesia, kasus di Bekasi ini sebagai parameter saya untuk menilai bahwa memang kita harus mengalami namanya krisis moralitas di pemangku kebijakan kita. Bencana Sumatera menunjukkan krisis moralitas para pemberi izin penebangan hutan yang akhirnya menimbulkan malapetaka yang luar biasa. Mereka bisa berkelit berkilah, pencitraan dengan menggendong bantuan hanya 5 kilo, tapi mereka tidak bisa termaafkan oleh sejarah bahwa kelakuan mereka itu telah menimbulkan dampak bencana yang luar biasa, korban yang ribuan orang itu. Dan ini klop dengan apa yang terjadi di Bekasi. Krisis moralitas pemangku kebijakan yang tidak amanah, aji mumpung, dan kemudian kelakuan yang sangat tidak peri kemanusiaan ini dilakukan begitu mudahnya, baru mungkin menangis-nangis setelah terbongkar. Ini harus menjadi pembelajaran kita semua. Generasi di bawah saya harus berani mengkoreksi bahwa generasi saya, mungkin generasi X, itu mengalami degradasi moralitas yang sangat serius yang harus dikoreksi oleh generasi setelahnya. Kalau tidak,
jangan harap Indonesia akan long lasting, berdiri kokoh. Dan itu hutang kita kepada anak cucu kita kalau kita tidak mewariskan moralitas yang baik kepada anak cucu kita. Sahabat Indonesia, ini suara saya. Mohon maaf penuh dengan kemarahan, karena menurut saya kita perlu marah kepada maling-maling uang rakyat yang tidak mempunyai peri kemanusiaan seperti yang terjadi di Bekasi. Dana 7,1 miliar diembat untuk nyalek, untuk membeli mobil, untuk mungkin pesta pora yang lain, padahal itu dana untuk kaum difabel. Kurang jahiliyah apa mereka? Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.